فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman mahasiswa dimanapun saat ini Anda berada, pagi ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita online learning ya. Mudah-mudahan semoga Anda sehat walafiat ya dimanapun Anda berada saat ini. Tentunya jangan lupa stay at home ya, selalu berada di rumah masing-masing agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Allah menjaga kita dan kita juga harus menjaga diri juga, sebagai ikhtiar kita sebagai hambanya ya, sebagai makhluknya. Baik teman-teman semuanya mahasiswa, kali ini kita akan diskusikan mengenai sholat Jumat ya. Dan khusus karena memang momennya wabah corona, bagaimana hukumnya sholat Jumat 3 kali berturut-turut ya? Apakah ini merupakan hal yang sangat berbahaya ketika kita sebagai muslim meninggalkan 3 kali berturut-turut sholat Jumat? Maka oleh karena itu tentu dalam hal momentum kali ini kita akan mendiskusikan kaitannya dengan wabah yang melanda negeri kita, terutama wabah corona. Karena dengan adanya wabah ini, MUI dan juga pemerintah telah memberikan himbauan dan edaran, bahkan fatwa yang sangat jelas dari MUI, dilarangnya kita berkumpul, salah satunya ya, sholat berjamaah dan terkhususnya adalah sholat Jumat. Baik teman-teman yang berbahagia, mahasiswa, 3 kali meninggalkan sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Nah, ini di dalam materi kuliah kita, kuliah ibadah juga ada materi tentang sholat Jumat ya. Baik, memang kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting kita ikuti ya. Karena salah satu ciri-ciri orang beriman itu adalah mentaati Allah, taati Rasulnya, dan pemimpin di antara mereka. Nah, ketika ada wabah seperti ini, kita sebagai warga, sebagai rakyat harus manut dan harus mengikuti. Namun banyak pro dan kontra pendapat di luar sana yang mereka cenderung ragu dengan fatwa tersebut. Bahkan mungkin karena mereka menggunakan perasaan ya, ketika merasa bahwasanya ya biasanya kita sholat Jumat, sekarang kok tidak sholat Jumat. Perlu diketahui bahwa beribadah tidak boleh berdasarkan kepada perasaan, tapi ibadah harus dilandasi dengan ilmu, tentunya dengan dalil. Nah, maka oleh karena itu memang secara dalil, secara nas, baik itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengancam ya bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak salat Jumat itu tanpa uzur, tanpa ada sebab, uzur syar'i yang dibolehkan seseorang itu meninggalkan salat Jumat. Jadi bukan tanpa sebab. Nah, dengan adanya wabah virus corona ini sangat jelas bagi kita bahwa ini adalah merupakan uzur syar'i yang harus kita taati, apalagi ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang mengakibatkan kemudaratan bagi diri kita, kebinasaan bagi diri kita. Sebagai landasan memang dalam hadis ya, beberapa hadis diantaranya dijelaskan kepada kita umat Islam tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Di antaranya yang pertama, qala sami'tu ya ammi
yuhdas, ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-jum'ah thalathan tumi'a ala qalbihi wa ju'ila qalbuhu qalba munafiq. Ini sangat jelas. Man taraka al-jum'ah thalathan. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang meninggalkan salat Jumat salasan 3 kali, tubi ala qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya, tubi ala qalbihi, menutup hatinya, waju'ila qalbuhu qalba munafik, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya munafik. Berarti ini sangat tegas, ya, sangat keras juga bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat Jumat secara sengaja 3 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya. Dia akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tapi ingat, ini dalil yang pertama yang diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Nanti mengenai uzur, apa saja alasan-alasan yang dibolehkan dalam Islam seseorang itu meninggalkan salat Jumat, kita akan diskusikan pada akhir pertemuan perkuliahan ini nanti. Yang kedua, dalilnya mengenai, ya, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-jum'ah thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat salasan 3 kali tanpa ada unsur daruratnya, tanpa ada uzurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup atas hatinya. Ini tidak jauh beda dengan hadis yang pertama tadi, tubi'a ala qalbihi, Allah akan tutup hatinya. Sama, ini juga sama, ya. Toba'allahu ala qalbihi, Allah akan menutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-jum'ah thalatha marrat tahawunan biha taba'allahu azza wa jalla ala qalbihi. Ya, ini hadis juga sangat terang juga, jelas juga, menegaskan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Kata Nabi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan salat Jumat salasa marrat 3 kali tahawunan, yaitu karena dia menyepelekan, menganggap enteng, menganggap remeh, merasa itu tidak penting. Ingat, ini penting ini, ya. Barang siapa yang merasakan bahwasanya dia tidak merasa salat Jumat itu penting, tahawunan, tidak merasa itu penting alias menyepelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Jadi Allah menutup atas hatinya, menutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman yang berbahagia, sangat jelas, ya, dalil-dalil mengenai ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat secara sengaja. Ini yang pertama, yang 1, 2, 3, 4. Nah, yang sekarang yang keempat, itu yang ketiga tadi, ya. Jadi ada beberapa ayat, beberapa dalil hadis dari Rasulullah SAW mengenai, ya, terkait dengan orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah yang keempat dalilnya, yaitu man taraka jum'ah salasa marrat min ghairi uzrin wala illatin taba'allahu ala qalbihi. Ini juga sangat ekstrim juga, ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, yaitu sebagaimana kata Rasul, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, ya, min ghairi uzrin wala illatin, dan juga tidak ada alasan, tidak ada illat, tanpa ada sakit misalnya, tanpa ada uzur dan juga tidak ada alasan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup
hatinya. Na'udzubillah. Nah, yang kelima adalah dalilnya, berarti ada 5 hadis. Yang kelima, ya, qala man taraka al-jum'ah thalatha juma'in mutawaliyatin faqad nabadha al-islam wara'a zahri. Siapa meninggalkan salat Jumat tiga kali Jumat berturut-turut, maka ia telah melempar Islam ke belakang punggung. Artinya apa? Dia telah meninggalkan Islamnya. Kesimpulannya adalah dalam hadis ini yang kelima, berarti orang yang tidak melakukan sholat Jumat, berarti dia 3 kali berturut-turut 3 kali Jumat, maka dia tidak dikatakan Islam, alias murtad. Nauzubillah. Baik teman-teman yang berbahagia mahasiswa, maka oleh karena itu dari hadis itu ya memang sangat jelas ancaman keras kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Ya, ada yang tadi dikatakan tidak ada uzur, tidak ada sakit. Ada lagi yang mengatakan bahwa dalam hadis itu karena memang dia mengenteng-entengkan, menganggap remeh, menganggap sepele gitu kan. Nah, ini ancaman secara tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, tanpa sakit atau tanpa darurat. Ingat, tanpa darurat. Nah, sekarang bagi teman-teman yang berbahagia, ya, perlu kita ingat, para ulama menyebutkan ada beberapa uzur syar'i ya, menjadikan seseorang itu boleh meninggalkan salat Jumat. Ini penting. Apa saja? Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yaitu uzur karena adanya hujan lebat. Nah, para ulama menyebutkan bahwa hujan merupakan salah satu uzur ya bolehnya seseorang meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid. Nah, ini berpedoman kepada Rasulullah SAW, sebuah hadis Rasulullah ya. Secara ringkasnya adalah ya, zaman al-Hudaybiyah fi yaumil Jum'ah wasabahum matar lam tabatalla asfalu ni'alihim fa amrahum ayusallu fi rihalihim. Nah, dalam potongan hadis ini dijelaskan ya, pada masa ini terjadi pada zaman Hudaybiyah ya, di hari Jumat, dan ketika itu turun hujan mengenai mereka, sedangkan bawah sandal mereka tidak basah, dan Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka itu melaksanakan fi rihalihim, di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Nah, ini dalil yang pertama mengenai kebolehan seseorang meninggalkan salat Jumat karena hujan. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua adalah karena ketakutan dan sakit. Nah, ini ada dalilnya, hadis Rasulullah juga ya, yaitu man sami'al munadi falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun qalu wa mal uzr qala khawfun aw maradun lam tuqbal minhu salatu allati shalla. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, yaitu barang siapa mendengarkan muadzin mengumandangkan azan ya, maksudnya ini bisa di hari Jumat atau karena memang pada hari Jumat atau di waktu salat-salat 5 waktu yang salat harian rawatib ya, sedangkan uzur tidak mencegahnya, para sahabat pun bertanya, jadi kalau ada orang mendengar azan berkumandang dan nggak ada uzur, berarti kan wajib mendatanginya. Kemudian sahabat bertanya, wa mal uzru, apa itu uzurnya? Apa saja uzur-uzur seseorang boleh meninggalkan salat berjamaah di masjid atau meninggalkan tadi salat Jumat? Pertama adalah khaufun. Yang pertama adalah karena khaufun, ada takut, ada rasa takut. Nah, momentum corona ini kan ya dikhawatirkan menyebarnya virus corona ya, karena bersalaman, karena batuk, karena berkumpulnya ya, sementara kita harus dianjurkan untuk social distancing atau berjauhan, jaga jarak. Nah, berarti
khaufun, dikhawatirkan seseorang itu takut ya karena ada wabah, karena corona misalnya pada zaman sekarang, berarti dia dibolehkan meninggalkan salat Jumat dan juga salat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah maradun, apalagi sakit, udah takut ditambah sakit lagi, maka seseorang tentu boleh meninggalkan berjamaah di masjid. Baik teman-teman yang berbahagia, yang terakhir adalah di sini dikatakan yaitu adanya cuaca terlalu panas atau terlalu dingin. Ya, terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, uzur meninggalkan salat jamaah atau salat Jumat adalah cuaca yang amat dingin, baik di dalam hari, di malam hari maupun di siang hari. Ya, maka termasuk semakna dengan cuaca yang sangat panas atau yang sejenisnya. Atau mungkin bahkan ada seseorang yang mungkin ya tertidur sehingga dia tidak sempat atau tidak bisa atau bahkan lupa untuk melakukan salat Jumat atau salat berjamaah tersebut. Maka ini juga bagi mereka boleh meninggalkan salat berjamaah di masjid. Baik teman-teman yang berbahagia, mahasiswa dan mahasiswiku, ini saja mungkin barangkali karena sangat jelas ya, baik dari fatwa ulama, anjuran pemerintah agar kita menjaga social distancing, kita belajar di rumah, kuliah di rumah, kita belajar tinggal di rumah, bahkan salat dan beribadah kita di rumah. Ya, tetap kita menjaga kesehatan kita dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala penyakit mara bahaya, khususnya virus corona ini. Baik teman-teman, demikian saja. Terima kasih. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada segmen-segmen berikutnya ya, insya Allah pada materi kuliah ibadah ya, insya Allah. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.